Oke, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, berjumpa lagi bersama Ibu hari ini ya. Nah anak-anak, kemarin kita sudah selesaikan tema 8 subtema 1 ya. Nah hari ini kita masuk ke subtema 2, pembelajaran yang pertama ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang siklus tanah ya. Nah anak-anak bisa buka bukunya halaman 53 ya. Kita masuk di pembelajaran yang pertama ya. Nah hari ini kita akan belajar di subtema yang kedua ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 8 subtema 1 ya. Nah, seperti biasa ya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan teks Bapa kami ya. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan perlahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah anak-anak bisa perhatikan di bukunya itu halaman 52, itu ada gambar ya, ada gambar A dan gambar B. Nah anak-anak bisa perhatikan ya perbedaan dari gambar A dan gambar B ya. Nah pada gambar A itu suasana di gambar A itu terlihat sangat segar, kemudian sangat hijau. Nah kemudian kebalikannya dengan gambar B. Gambar B itu tanahnya gersang ya, kemudian juga rumput-rumput ini mulai layu, mulai mati ya, mulai mengering. Tanah ini sudah kering ya. Nah dari dua gambar tadi di sini ada pertanyaan ya. Nah di halaman 52 itu ada pertanyaan. Nah pertanyaan yang pertama, apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Nah tentu saja komentar kita ya. Nah gambar yang A ini tadi ya, dia terlihat segar dan indah. Nah anak-anak bisa lihat ya, segar dan indah, hijau ya pemandangannya. Nah kemudian sedangkan untuk gambar B itu tanahnya kelihatan gersang, kemudian kelihatan tandus ya, karena tanah itu mengalami kering ya, tidak ada air sedikit pun ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, gambar manakah yang lebih indah dilihat? Nah, tentu saja jawabannya itu adalah gambar A. Karena apa? Karena gambar A itu dia masih penuh dengan pepohonan, kemudian udaranya masih segar ya, hutannya masih terlindungi ya, pemandangannya juga masih hijau-hijau ya, beda dengan gambar yang B tadi. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, dapatkah lingkungan seperti gambar A ini tadi berubah seperti gambar B? Nah apa penyebabnya? Nah bisa ya anak-anak, tentu bisa. Nah mengapa ibu katakan bisa ya? Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan di gambar A ini tadi dengan baik dan menghemat air yang ada, nah maka bisa saja tanah di sekitar gambar A ini tadi akan tandus seperti gambar B ini ya. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan, kemudian menghemat air ada di sekitar kita ya, sehingga tidak terjadi seperti yang di gambar B ya, itu tanahnya tandus kemudian mengalami kekeringan ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, dapatkah lingkungan seperti gambar A ini berubah seperti gambar B? Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini terulang kedua kali. Nah, ini. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Katanya kan. Nah, gambar B ini berubah seperti gambar A. Bagaimana caranya? Tentu bisa ya anak-anak. Nah, caranya itu dengan cara kita menanam tumbuhan di sekitar kita. Nah, sehingga ada yang menyerap air hujan. Jadi, kalau kita bisa menanam tumbuhan di sekitar kita, kemudian ada air yang diserap, maka tidak menutup kemungkinan kalau gambar B akan berubah seperti gambar A ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Nah, tentu saja ada cara yang bisa kita lakukan ya anak-anak. Nah, salah satunya itu dengan menyapu lingkungan sekolah yang kotor. Nah, kemudian membuang sampah di tempat sampah, kemudian menanam tumbuhan, membersihkan saluran air dan tidak merusak lingkungan. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan rumah dan lingkungan sekolah kita ya. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada
perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Nah, ada perubahan yang menguntungkan tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Nah, apa saja itu? Maka kita akan lihat bersama-sama ya. Apa saja yang menguntungkan, kemudian apa saja yang merugikan ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang siklus air tanah. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air hujan yang turun ke tanah itu tadi ya, ada yang masuk ke sungai. Kemudian aliran air di sungai itu akan terkumpul kembali ke laut. Nah, selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk sebuah danau ya. Nah, air yang turun ke tanah ada yang masuk bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan ya. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi cadangan air atau sumber air ya. Nah, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Nah, daerah resapan air terdapat di hutan-hutan anak-anak. Nah, tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah saat hujan turun. Nah, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah itu tadi. Nah, air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah ya anak-anak. Nah, air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Nah, air yang meresap akan diresap oleh akar tumbuhan tersebut ya. Jadi adanya air dan akar di dalam tanah itu tadi menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor ya. Nah, menyimak uraian tersebut dapatkah disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting ya anak-anak, bahwa hutan itu berperan aktif atau berperan penting dalam penyimpanan air. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga dan melestarikan hutan kita ya, agar tanah kemudian air juga terjaga ya. Nah, anak-anak, saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Nah, selain penebangan, hutan juga dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan yang tertentu ya. Nah, seperti untuk membuka lahan pertanian, kemudian ada perumahan dan ada industri juga ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam penyimpanan air atau dalam menyimpan air. Nah, akibatnya pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan ya. Nah, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah ya anak-anak. Nah, akibatnya itu pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah tersebut. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya banjir dan air juga bisa menggenangi jalan-jalan ya. Nah, akibatnya ya, jika daerah resapan air semakin berkurang, apabila daerah resapan air semakin berkurang tadi, maka cadangan air di bumi akan semakin menipis anak-anak. Nah, karena hal ini disebabkan sungai-sungai dan danau akan menjadi kering. Nah, kering sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun ya. Nah, di mana menurunnya proses penguapan ini bisa menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan, dan keadaan ini tentu mengurangi terjadinya curah hujan ya. Nah, pembangunan jalan itu tadi, nah seperti yang ini ya. Nah, anak-anak, di sini ada bagan ya. Bagan dan yang akan kita lengkapi yaitu di halaman 55 ya. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 55. Nah, di sini di bagian buku kalian ya, buku tema itu masih kosong. Nah, di sini kita akan menjawab bersama-sama ya. Ibu sudah menyiapkan jawabannya ya, peristiwa 1, kemudian peristiwa 2 dan peristiwa yang ketiga ya.